Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam bentuk pembelajaran video. Alhamdulillah karena nikmat Allah kita bisa sampai sekarang masih bisa diberikan kenikmatan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah Islam sebagai teladan kita, dan kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik anak-anak, hari ini hari Selasa ya, insyaallah Pak Muges akan menerangkan bagaimana gerakan-gerakan salat, yang mana dulu kita pernah terangkan bacaan-bacaan salat, kewajiban-kewajiban salat. Kali ini nanti insyaallah Pak Muges akan menerangkan gerakan-gerakan salat. Ya. Salat sendiri sebagai tiang agama seorang muslim, bagi orang siapa mendirikannya maka dia mendirikan agama, siapa yang meninggalkannya maka dia akan merubuhkan agama. Keutamaan salat anak-anak yaitu sebagai penolong kita ya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Rasulullah mendapatkan wahyu salat usia Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, yaitu setelah diangkat menjadi Nabi 10 tahun, yaitu sekitar 50-an tahun ya, 10 tahun kenabian. Lalu beliau diperintahkan mengerjakan salat setelah Isra dan Mi'raj. Jadi setelah Nabi ditinggalkan oleh pamannya yang tercinta dan istrinya yang tercinta Khadijah dan Muthalib ya, pamannya, Rasulullah sangat sedih, kemudian dihibur oleh malaikat dengan Isra dan Mi'raj, yaitu pergi ke negeri Palestina dan diangkat oleh Allah ke langit, langsung ke langit. Dan di sana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mendirikan salat. Di sana Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi-nabi terdahulu ya. Dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengerjakan salat. Pertama kali Rasulullah mengerjakan salat itu 50 kali, kemudian dipangkas sampai 5 kali, seperti yang kita lakukan salat fardu ya. Jadi salat itu menenangkan, seperti Nabi Muhammad ketika bersedih, maka Nabi Muhammad mendirikan salat untuk menghilangkan kesedihan, kegundahan dan kewaswasannya. Ainu bisabri wasalah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong. Nah, ini keutamaan salat. Baik anak-anak, adapun yang membatalkan salat diantaranya yaitu masih berhadas, yaitu belum bersuci, bersucinya belum tuntas, belum wudu, masih terkena najis dan sebagainya. Ini yang membatalkan salat ya. Terus ketika salat itu terkena najis anak-anak, seperti kena jatuhan bangkai binatang yang mati, itu juga membatalkan salat, ataupun terkena kotoran binatang, itu juga membatalkan salat. Terus yang membatalkan salat yaitu terbuka auratnya terbuka ya. Terus berbicara ataupun mengeluarkan kata-kata yang bisa dipahami, ataupun kode-kode, ini juga bisa membatalkan salat. Kemudian makan dan minum itu juga membatalkan salat. Pokoknya ketika kalian selesai makan tidak berkumur, ketika salat ada yang masih tertinggal di gigi kalian, makanan-makanan itu juga bisa membatalkan salat. Terus 3 kali melakukan gerakan-gerakan yang membatalkan salat ya. Ini juga membatalkan salat. Terus menepuk dengan keras, umpamanya ada nyamuk kamu tepuk dengan keras, ataupun ketika kalian masbuk mau berjamaah dengan orang yang lagi salat, kamu menepuknya dengan keras, itu juga membatalkan salat. Terus kemudian menambahi rukun salat itu juga membatalkan salat. Terus kemudian kentut, ini juga membatalkan salat.
Adapun yang makruh dalam sholat, yaitu makruh itu dibenci anak-anak. Sebenarnya tidak membatalkan sholat, tapi dibenci, yaitu menahan hadas. Menahan hadas itu menahan sepertinya kamu pengen berpipis ataupun pengen BAB, kamu tahan dulu. Itu juga menahan hadas itu makruh. Menahan kentut itu juga makruh. Kemudian sholat memejamkan mata, itu juga termasuk makruh dalam sholat. Terus sholat di kuburan, itu juga makruh walaupun sah. Terus membuka kopiah, ya, ketika kalian sholat memakai kopiah kemudian gerah kamu copot, nah itu makruh, ya. Terus sholat di tempat yang merusak kekhusyuan sholat. Contoh, kamu sholat di depan di samping hidangan makanan, jadi pikiranmu ke tempat hidangan itu, jadi sholatnya makruh, dibenci. Itu hal-hal yang makruh dalam sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Sholat yang pertama, takbiratul ihram, ya. Allahu Akbar, ya. Tangan diangkat sampai telinga, kemudian pandangan ke tempat sujud, tangannya dilipat seperti ini, ya. Ini tidak boleh gerakan-gerakan yang membatalkan salat, yaitu gerakan yang melebihi 3 gerakan besar, seperti berpindah tempat. Ini nggak boleh, ya, jika salat, kecuali dalam keadaan terpaksa, main kosong boleh, banyak kosong boleh, itu. Terus tidak boleh berbicara, nah ini batalkan salat, ya. Kalau udah 3 kali maka dia wajib berwudu lagi, ya, seperti ini sampai salat pendek. Habis itu ruku. Nah, tangan di lutut, kepalanya dirundukkan, pandangan ke kedua punggung kanan. Ini anak-anak. Amin Allahu liman hamidah, ya. Rabbana walakal hamdu. Terus ketika mau sujud, nggak usah Allahu Akbar lagi. Maksudnya nggak usah diangkat. Allahu Akbar, langsung sujud. Tangan diletakkan, baru kepalanya menyentuh lantai. Jadi ketika sujud ada di 7 anggota badan yang menyentuh lantai, ya. Yang pertama kepala, terus 2 telapak tangan, terus 2 lutut dan 2 ujung kaki, ya. Ketika sujud sikunya tidak boleh nempel, ya, anak, seperti ini tidak boleh, tapi diangkat seperti ini. Nah, ini ketika sujud. Adapun kakinya, ketika sujud, nah seperti ini, ya, tekuk rapat, jangan sampai seperti ini ataupun seperti ini, tapi seperti ini, ya. Sujud ketika duduk, nah seperti ini duduk, kakinya duduk biasa seperti ini. Kemudian sujud lagi. Nah, duduk tahiyat pertama seperti ini, ya. Kalau salat zuhur dan salat maghrib bisa. Tahiyat akhir seperti ini, ya. Ini harus ditekuk, itu. Kemudian tahiyat, pandangan ke jari, ujung jari kanan. Tahiyat, ya, dibaca sampai terakhir. Terus kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu gerakan salat, anak-anak. Nah, demikian cara mengerjakan salat, ya. Jadi gerakan-gerakannya yang Mbak Bukas ajarkan itu silahkan dipraktekkan, ya. Jangan sampai terlewat. Di buku kalian juga sudah tercantum, tapi ketika kalian praktek kebanyakan masih belum sempurna, ya. Mulai dari halaman 54 sampai 57
Di situ udah diterangkan gerakan-gerakan sholatnya. Jadi ketika sujud, sikunya tidak boleh nempel, kakinya tidak boleh lipat tapi lurus ya. Terus ketika duduk tahiyat pertama, kaki kiri didudukin ya, kemudian ketika tahiyat akhir baru kaki kiri tidak didudukin, nyamping seperti yang dicontohkan tadi. Nah itu kemudian salam menoleh ke kanan, kemudian berdiri, berhenti sejenak, kemudian menoleh ke kiri. Nah itulah gerakan-gerakan sholat. Silahkan dipelajari, diperhatikan dengan seksama. Jangan sampai gerakan-gerakan sholat kalian tidak sempurna. Saja anak-anak, semoga bermanfaat video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wa qalami wa maisturun. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.